Iya, batu merah delima. Kula buka mboten apa, Pak? Amit. Kita buka ya. Lo. Ini teman-teman ya. Menurut Abah Mansur ini adalah merah delima. Wih, ada riwayatnya ini teman-teman ya. Yang ini mustika lipan gitu ya. Menurut Abah Mansur ya, ini dikasih kelabang ya. Jadi kelabang bukan sembarangan ya Pak ya. Kenapa selama ini beliau sering mendapatkan jenis batu mirah delima? Karena beliau punya mustikanya. Mustika tetes embun. Ini kita demokan saking pundi Pak batu paspor ini? Dari Kalimantan. Mungkin sudah cukup. Loh, nyala dia. Jadi kayak apa ya? Menyimpan cahaya gitu ya. Nogo kembar. Ini bahannya bahan lawas, tebel, berat, dan warnanya selamanya akan seperti ini. Besi kuning Kepompong. Berbentuk kepompong. Itu jamur yang tumbuh dari pohon pring. Jamur yang tumbuh di pohon pring. Loh, Bah. Ini kan jamur nggih. Manfaat atau pengaruhnya pripun, Bah? Ini ada orangnya. Hah? Ada orangnya. Ada orangnya. Maksudnya ada Genderuwo. ada isinya. Genderuwo. Loh. Dua. Cuma tak taruh sini, tak taruh di ringin. Wih, medeni, Bah. Dari rumahnya ke nyata bawa. Gitu. Loh. Niki saya pegang enggak apa-apa nih, Pak. Saya belajar dari guru sampai guru goib. Akhirnya saya dijadikan jembatan. Baik. Jadilah kamu jembatan untuk semua umat. Nah, di situ akhirnya saya selalu melek, gitu. Jadi jarang tidur, terus Semacam tirakat gitu. ya puasa tidur dan selalu datang ayat-ayat itu. Nah, jadi untuk ini katakan kalau orang tua dulu bilang, nek gawe ngarit nih gawe yo arit, nek gawe macul gawe yo pacul. Lah donga iku gak kabeh. Sholawat itu yo akeh. Sholawat iki kanggo ngene, sholawat iki kanggo ngene, sholawat kanggo ngene. Nah, ngoten halus bisa memilah dan memilih. Baik. Oke, baik teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini menjelang malam. Selamat berjumpa kembali di perjalanan saya lewat channel For News Go Surabaya. Buat teman-teman semuanya, dulur-dulur, bolo-bolo sedoyo, sugeng rahayu, rahayu. Iya, ini kembali lagi saya berkunjung di lapaknya Abah Mansur ya, di Jalan Gayung Kebonsari atau Jalan Injoko Surabaya Jawa Timur. Nah, seperti yang sebelumnya kita sudah pernah menunjukkan videonya ya, bahwa di Abah Mansur ini adalah merupakan salah satu kolektor batu akik, seperti yang nampak di depan kita ini ya. Kemudian batu permata juga ada, lalu kemudian batu berlian juga ada. Dan bahkan barang-barang antik di sini ya, barang-barang langka juga ada. Nah, termasuk benda-benda pusaka yang berkodam dari hasil perburuan dan penemuan. Nah, kali ini kita akan update lagi gitu ya. Siapa tahu ada yang baru. Nah, oke, langsung saja kita matur dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya, Pak? Alhamdulillah, syukur waras. Sehat selalu. Sehat berkat selalu. doanya teman-teman, saudara-saudara. Penampilannya agak beda nggih, Pak, untuk hari ini. Rada nom. Nggih, Abah Mansur, terima kasih saya diperkenankan untuk hadir di sini. Hari ini ada yang baru barangkali, Pak? Ya, kalau yang baru mungkin yang belum pernah dilihat atau ditonton teman-teman, Ya. itu ada batu fosfor. Batu fosfor. Ya, ada historis dari Kuningan. Gitu ya. Kalau barang-barang mistik ini
insya Allah sudah banyak yang melihat, Iya. ya, dan sudah banyak yang sudah berkenan. Iya. Seperti keris-keris kayak gini nih, Lu itu keris apa? keris. Lulu kok kecil gitu, Pak? Iya. Namanya keris kenapa, Pak? Itu kalau lot 3 itu namanya jangkung, cacing anil. Cacing anil, Iya. gitu ya, Pak ya? Untuk kalau mitosnya, sugesti, mistik itu untuk kewibawaan. Oke, untuk kewibawaan. Wih, lho Pak, yang dulu saya pernah ke sini, niki sampun wonten apa dereng, Pak? Dereng. Oh, dereng wonten. Oh, menika nggih? Iya. Wih. Nggak kelihatan kalau ini benda pusaka nggih, Pak? Karena nggak dibuka. Iya. Wih, tajam sekali, Pak. Jadi ini kecil sekali, Iya. keris cacing anil. Cacing anil. Wih. Sama brojol. Sama brojol. Yang menika brojol. Yang ini cacing anil. Dan masih banyak motif-motif lain. Oh, nggih, motif-motif lainnya banyak. Dan itu jadi cara prakteknya gini Mas. Nggih. Coba foto wajah tanpa pegang ini. Foto wajah tanpa pegang ini. Ya. Terus? Kemudian selisih berapa menit, 1 menit itu pegang ini. Itu auranya beda. Fotonya, Pak. Iya. Oh, gitu. Iya, langsung. Oh, Langsung nggak nunggu. nggih. Gitu ya, Pak ya? Ya, memang dari pengunya kayak gitu. Nggih. Itu pengaruh menapa, Pak, namanya, Pak? Ya itu tadi kewibawaan. Kewibawaan. Fotonya tambah ganteng, tambah nopo ngoten, Pak? Tambah ganteng. Oh, tambah ganteng ta? Oh. Ya Allah. Oke, teman-teman ya, ini Abah Mansur menyampaikan ya bahwa ini dipraktekkan bisa ya. Yang pertama kali adalah foto dulu ya. Kemudian nunggu beberapa saat gitu ya. Kemudian megang ini. Nah, menurut Abah Mansur itu fotonya gambarnya itu auranya berbeda kayak gitu. Nah, berbedanya itu bertambah mungkin lebih muda atau lebih beraura lah seperti itu. Ngoten nggih, Bang nggih? Nggih, Tapi fotonya, Bang nggih? fotonya. Lah orangnya yang benar. Itu kan secara prakteknya. Kalau Oh, nggih. orangnya pegang itu ya beda. Oh, berarti kayak saya gini beda gitu ya, Pak? Masalah, iya. Ya seperti ini teman-teman ya, kita seadanya karena tempatnya seperti ini. Bendanya kecil sekali, sak cacing. Ya namanya cacing anil. Terus kemudian yang satunya brojol, Pak. Brojol. Brojol. Wih, seperti ini. Brojol lahirna, Mas. Oh gitu ya. Brojol. Nggih, berarti menika nganu nggih, Pak. Dari segi manfaatnya berbeda-beda gitu ya, Pak? Intinya tuh kalau kita ambil poinnya untuk pengasihan. Oh, baik. Pengasihan. Untuk pengasihan ya. Menurut Abah Mansur. Jadi gini teman-teman, nanti kalau misalkan ada yang penasaran, monggo ditanyakan ke Abah Mansur secara langsung ya. Nanti nomor kontak personnya kita sisipkan dalam video. Nah, seperti itu. Wih. Bang, ngapunten maharnya ngeten iki disebutaken saged apa? 100.000. 100.000. Langsung boleh disampaikan. Maharnya 100.000. Terus asal usulnya menika Buatan tangan. oh buatan tangan nggih. Berarti kerajinan nggih, Pak. Kalau niko besi biasa. Oh, menika nggih. Kalau ini besi aji. Oh, yang ini besi aji, yang ini besi biasa. Perbedaannya. Nggih, lah besi biasa niki pinten, Pak? Kalau besi biasa itu sak senengnya situ. Oh, sak seneng. Berarti sembarang. Iya. Kalau kita budget menawarkan ya 25, mungkin ada yang nawar nih. Iya, wis digampang nih sama Pak Mansur ya. Oke teman-teman ya, ini permulaan yang kita tunjukkan. Kita lanjut lagi. Jadi intinya Oke. Amin. orang ini risalah. Niki risalah. Nggih. Bah, maksudnya risalah bisa lebih jelaskan lagi, Pak? Risalah itu kekuatan yang diberikan Allah. Risalah itu kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nggih. Kalau wasilah manusia dengan manusia, kita pesen
Nggih. dengan tak titipi barang itu manusia dengan manusia. Oh, antara manusia dengan manusia. Oke. Kalau ini dari Allah untuk manusia. Namanya risalah. Ya, Oke, nggih, nggih. kekuatannya manusia. Kekuatan secara langsung ya. Oke. Namanya pring petuk segrek. Pring petuk segrek. Bisa disebutkan pring petuk tombo. Segala penyakit. Wih, ini teman-teman ya ditunjukkan oleh Pak Mansur. Menurut beliau ini bisa untuk tombo gitu ya. Cuma satu Bang niki, Pak. Berarti langka Bang nggih. Wih. Tidak mudah untuk cari. Nggih, untuk mendapatkan ini nggih Bang nggih. Ini sudah mengobati penyakit jantung, Nggih. penyakit lambung. Ini riwayatnya sudah pernah digunakan untuk membantu mengobati Asam lambung, asam lambung sama jantung bocor. Wih, Bah, ini fungsinya banyak Bang nggih. Ya. Terus sudah dibuktikan dengan mengobati, membantu orang-orang gitu ya Bah. Lah kalau ini laku terus pripun Bah? Ya. Ya itu ya, kita ya harus berusaha lagi ya. Oh, berusaha lagi. Ya. Jadi ini digunakan untuk berbagi gitu ya Bah ya. Ya. Kalau misalkan ada yang ngersake niki Monggo. nanti ada istilah literaturnya gitu ya Pak ya, Ya, dikasih, diajari, di anu caranya gitu ya Pak ya. Jadi amanah ini Nggih. kalau memang sudah pegang ini nggak boleh orang tahu, cuma airnya saja yang tahu. Ini loh air ini loh, air barokah. Oh, untuk waktu pengobatan. prakteknya. Ya. Oke. Supaya tidak menjadi fitnah lah. Nggih, nggih. Cenderungnya mengarah ke sana nggih Pak nggih. Ya. Oke. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang sembuh dengan. Nggih. Wih, luar biasa. Dulu ada dua. Dulu ada Satu dua. diliput pertama, Nggih. yaitu di Mahar orang Bandung. Nggih. Namanya Pak Jumantoro. Dari Bandung. Ya, anaknya sakit kena lambung. Nggih. Alhamdulillah itu dibuat pengobatan anaknya dengan doa-doa, mintanya sebisanya. Iya. Alhamdulillah sembuh. Oh, nggih. Jadi sudah dimahar orang ya satunya. Nggih. Dikasih mahar 500.000. 500.000. Lah niki pinten, Bah, maharnya? Ya monggo, kalau memang ada yang minat harus dipaskan dulu dengan Oh iya. jadi Nggih. orang yang amanah. Masa Baik. ini nambah ini jalan jauh buruan. Oh, nggih. Saikhlasnya sing ngene. Wih. Syaratnya berat termasuk ini teman-teman ya. Saikhlasnya sing maringi. Nggih, saikhlasnya nggih. Ya namanya amanah ya. Ini dari lapaknya Pak Mansur teman-teman ya. Banyak sekali edukasi di sini dan ini ditunjukkan ya barang antiknya. Ini mau dibagikan untuk yang berjodoh, bagi yang ngersake monggo. Ini masih ready ya. Yang kira-kira siap membantu banyak orang pakai ini insya Allah ya. Nanti akan diberitahu oleh Pak Mansur literaturnya, cara-caranya. Nah, terus kemudian ketentuan-ketentuannya. Kira-kira seperti itu. Untuk mengenai nilai maharnya, nah, monggo disampaikan ke Abah Mansur. Itu nomor sekian. Yang penting siap dulu, jodoh dulu. Itu ya Pak ya? Ya. Oke, siap. Iya, oke teman-teman. Masih di lapaknya Abah Mansur ya. Di Jalan Gayung Kebonsari Surabaya. Ini ditunjukkan ada batu fosfor. Wih, bau besar-besar kayak lampu ya. Lulu. Berat sekali nih Pak. Lulu. Niki pinten kilo nih Pak? 1 kilo lebih. Wih. Kalau nyala kena biasnya lampu nanti hijau. Oh gitu ya? Ya sama. Berarti warnanya ini natural atau dibentuk Pak? Natural. Oh gitu. Sebentar ya. Ini yang kuning. Ya warnanya yellow. Sebelum dikasih penerangan ya seperti ini. Katanya tadi kalau misalkan dikasih penerangan tampilannya beda. Monggo silakan. Nah ini dikasih senter ya. Senter. Kalau ini tambah berat ya Mas ya? Lebih berat. Sampai ini berat ya. 1 kilo lebih. Oke, kita tunggu sebentar. Nanti kemudian diangkat senternya. Loh. Oh, lampunya keburu nyala. Ya. Jadi ini kayak menyimpan cahaya di dalamnya. Wih, sayangi telat rek.
ini sampai angkat pertengahan mereka nggih murup. Nggih. Loh, ini alatnya seperti jadi sehingga bisa muter ya. Iya. Kegelapan kok. Monggo. Ya ini kita tunjukkan teman-teman ya di kegelapan supaya lebih kelihatan loh. Ini sisanya tadi nggih Mas. Nah, kita tunggu sebentar ya. Ini kita demokan batu fosfor. Saking pundi Pak batu fosfor ini? Dari Kalimantan. Wih. Mungkin sudah cukup. Loh. Nyala dia. Jadi kayak apa ya? Menyimpan cahaya gitu ya. Nah, padahal ini di kegelapan ya. Yang terangnya di sini, sret. Loh. Ya. Dan ini masih menyimpan gitu ya. Ini yang besar. Kemudian ini ada yang kecil. Ini warnanya memang seperti ini ya, Mas. Ya. Loh, ini masih menyimpan di sini. Ya. Loh, kelihatan. Ya. Nggih, cukup kelihatan Mas ini. Monggo yang merah Mas. Nggih. Ini ada yang merah juga teman-teman ya. Ya, ini ditaruh di kegelapan ya. Apalagi kalau misalkan gelap banget gitu ya. Lebih terang. Oke. Nggak apa-apa, ini untuk demo sementara aja. Yang pasti ini kita bisa melihat ya bahwa ini benar-benar nyata. Nggih, sampun cekap mungkin Mas. Nggak kelihatan ya? Kurang kelihatan. Coba sekali lagi. Yang ini ciri khas batunya lebih pekat, lebih padat gitu mungkin ya. Seratnya lebih padat. Tapi bisa nggih Mas? Oh sama bisa ya. Ya, karakter daripada batu fosfor ya, itu bisa menyimpan cahaya dalam beberapa menit masih ada. Ya, seperti ini kita lihat juga masih ada tadi ya. Nah, jadi semakin besar itu semakin kelihatan. Mungkin cukup Mas. Ya, sedikit Mas. Sedikit sekali. Ya. Unsurnya mungkin lebih padat. Iya, lebih padat ya. Dan ini berat-berat teman-teman ya. Cukup berat. Terus ini bisa diputer tadi ya. Loh, diputer. Dudukannya yang besar bisa diputar. Oh iya. Memang displaynya seperti ini ya. Wih, terang sekali ini. Terang sekali. Oke. Nggih, sampun cekap Mas. Terima kasih. Luar biasa. Nah, Iku nek Mas, nek awan Mas ya. Nggih. Awan ini ya tak go bentuk ini titik langsung tak lebokno omah. Dadine pewadah. Saya ada videonya itu. Nggih. Sudah saya demokan tadi, cukup dipahami Pak. Nggih. Asal usul daripada batu fosfor nggih. Nggih. Nah, menika pripun Pak menurut Abah? Waktu di PTC itu ada teman seorang Cina. Ya. Itu jual keramik-keramik kayak gitu itu. Terus lukisan-lukisan itu. Ya. Jadi saya sempat ambil banyak dulu, termasuk ini kristal ini dari beliaunya juga. Nggih. Dulu ini macamnya banyak, warnanya ada hijau, ada biru, ada itu ya. Nggih. Termasuk fosfor itu. Iya. Ya, sekarang masih ada 8 itu fosfor itu, yang besar 4, yang kecil 4. Yang besar segitu tadi nggih Pak? 4, nggih. 4, yang kecil 4. Nggih. Nah, itu selain bisa menyimpan cahaya, fungsi yang lain? Fungsi pripun, yang Pak? lain itu dari geologi itu kandungan batu. Kandungan batu. Ya, kandungan batu kalau kita bicara aura, Ya. aura yaitu untuk penerang. Itu kan termasuk juga batu gio. Oh. Fosfor itu. Iya. Semacam kelasnya gitu ya, Pak? Iya, cuma Oke. dia punya bias untuk penyimpanan cahaya. Baik. Nah, kalau kita bicara ke geologi ya toh, Nggih. yang tahu itu mesin kandungannya itu. Maksudnya alat. Iya, Alat tes. kandungannya iya. Baik. Seperti ada kandungan meteorit. Meteorit itu daya tarik. Ya. Daya tarik kewibawaan, daya tarik keuangan itu. Nggih. Terus daya molekul
gaya logam itu untuk menetralisir racun. Baik. Kemudian ini kok tadi dimaharkan, Pak? Oke. Nah, terus pinten Pak yang besar? Kalau yang besar itu tak kasih harga 1.500.000. Yang besar 1.500.000 nggih per biji. Dan warnanya beda-beda menapa, Pak? Oke, warnanya beda-beda. Berarti batu warnanya. fosfor niku berwarna-warni ya, Pak? Oke, ada yang biru bagus Ya. gitu ada. Kayak ini, Nggih. kayak ini. BPJS Tenaga Kerja waktu ini stasiun Ternate. Sema senternya Mas. Nah kayak ini persis yang itu, Oh, iya. yang hijau. Loh, ini batu fosfor. Iya. Oh. Nggih. Ya kayak gini. Tuh. Oh Ini iya. seperti itu tadi. Nggih. Niki tunggale nggih, Pak nggih. Oke. Warna hijau. Nah, yang paling bagus itu warna biru. Oh, yang paling bagus biru. Ya. Loh, Pak, niki ada semacam badarnya gitu, Pak. Ye. Kertip-kertip. Ye. Loh, wih, Amit. Wih. Kayak bacan doko gitu. Ternate kali soalnya spesial. Wih, tembus. Oh, Luar biasa ya. Nggih. kita jual 50.000. Yang kayak gini 50 ribuan. Wih, asik, Rek. Kayak bacan doko, teman-teman ya. Ngapunten, Pak. Dulu saya pernah melihat batu yang jenis seperti ini, tapi digunakan untuk kayak tasbih. Itu apakah ada kesamaan, Pak? Sama kalau tasbih itu plastik. Iya. Ya, Kebanyakan gitu. Iya, itu Tapi bisa menyimpan juga, Pak. bisa Nggih. apa cepet. Oh, cepat redupnya nggih, Pak nggih. Ya, gitu. Oke. Berarti yang tasbih itu nyontek ini gitu, Pak? Ya. Oh, gitu. Masalah. Ya, oke teman-teman ya. Menurut Abah Mansur, batu fosfor ini selain bisa menyimpan cahaya gitu ya, secara alaminya. Nah, tadi saya tanya dulu kita pernah melihat semacam tasbih gitu ya. Itu kan juga bisa menyimpan ya. Katanya sama bisa menyimpannya, tapi bahannya berbeda. Artinya itu adalah buatan manusia yang asal usulnya salah satunya adalah nyonto ini bahan batu fosfor. Oke teman-teman ya, hanya 50 ribuan. Tadi yang besar 1,5 juta. Loh, yang lebih kecil tadi pinten, Pak? 500. Oke. Yang lebih kecil 500.000. Ada 4 saat ini. Yang gede juga ada 4. Oke. Kalau misalkan laku sudah habis, Pak? Ya, habis. Golek mana angel lho, Pak? Oke, itu stok lama. Wis stok lama. Mulai tahun pinten, Pak? 2013. Tahun 2013 berarti yang waktu jaya-jayanya Batu Akik. Belum. Oh, belum. Oh, nggih sih belum. Batu Akik itu 2014 Desember. Iya. Waktu Pak SBY memberikan Akik ke Obama. Oh, iya. Oke. Iya, 2013 berarti termasuk lawasan. Iya, ada sejarahnya, ada ceritanya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi ada 4, yang besar, yang kecil juga ada 4. Silakan nanti bisa ke lapaknya Pak Mansur atau diorder via online. Iya, siap bantu kirim. Niki nopo namine, Pak? Itu historisnya Nggih, pusakane wong kerajaan. pusakane tiang kerajaan. Ini digambarkan dulu orang kerajaan itu pusakanya kayak gitu. Jadi kalau menggambarkan naganya ini Nggih. secara kekuatannya itu Iya. kayak naga. Jadi filosofinya gitu ya, Pak ya. Jadi kekuatan seperti naga. Sejak tahun 2013 nih, Bang. Ini untuk hiasan atau ada apanya gitu, Pak? Kalau secara dohirnya Ya. kita dari sejarah. Nggih. Oh ini loh, orang dulu itu pusakanya kayak gini, replika. Ya. Jadi dibuat prasejarah. Nggih. Nah, kalau masalah isinya ya nanti bisa dinetralisir sendiri. Gitu ya, Pak ya. Alhamdulillah Nggih. selama ini ada secara kekuatan energi. Oh, ada energinya. Oh, medeni rek.
ada isinya teman-teman ya, ini di Abah Mansur. Ya, sejak 2013 nggih Bang nggih. Wih, kau wedi ini rek. Ya teman-teman ya, cukup besar sekali. Sekali lagi, ini dari sini ke ujung ya, itu sekitar 50 cm ya. Nah, kemudian dari samping kepalanya naga hingga buntutnya ini sekitar 35 sentian kayak gitu ya. Dan ujungnya ada semacam tombak ya, kanan kiri kayak gitu. Jadi ini pusaka naga gitu ya, Pak? Nggih. Maharnya pripun, Pak? Kalau mahar ya di interaksi dulu, kalau cocok katanya pas, saya mahar 500. Berarti dimas kawinkan, dijodohkan kayak gitu ya, Pak ya? Oh, padha memang mantu ya, Bang. Jadi gini teman-teman ya, ini bukan sembarangan orang yang bisa mendapatkan pusaka ini ya, maksudnya dicocokkan dulu, dijodohkan dulu, semacam itu. Kalau mengenai mahar dilepasin 500.000. Kalau cocok, kalau berjodoh monggo. Nah, saat ini ada di Abah Mansur. Iya. Iya, cukup tinggi sekali, Bah. Loh, wih, gede sekali ya. Naganya itu loh, medeni. Ya, motifnya kepala naga ya. Oke, dan ini berat sekali, benar-benar berat. Yang bentuk seperti ini nggak ada pinten, Pak? Ini Cuman satu, cuman yang lainnya nanti ada ya, Pak ya? Yang lainnya banyak, satu peti ya punya. Oh, satu peti dengan motif yang berbeda-beda. Tapi itu semua senjatanya orang zaman dulu nggih, Pak? Wih. Dan kuningan itu insya Allah kuningan lama, bukan kuningan yang baru. Iya, jelasnya, Pak. Kan sudah lama sekali. Ya, nanti kita akan tunjukkan. Bisa disampaikan yang paling rendah hingga tertingginya, Pak? Bisa diambil, Mas. Nah, kayak gini. Nggih. Nah, kalau ini Brawijaya. Brawijaya. Wih. Brawijaya. Ini pusakanya Brawijaya itu kayak gini. Nggih. Nah, ini Garuda. Hampir sami nggih, Bang nggih. Maksudnya ujungnya, ya. Kemudian pegangannya yang berbeda. Beda. Yang ini Garuda. Ini Brawijaya. Oh, Raden Brawijaya. Wih, lo Raden Brawijaya. Iya. Warnanya itu agak kemerahan. Warnanya nggih, Bang nggih. Ya, karena ada kandungan perunggu. Oh, ada kandungan perunggu nggih. Termasuk berat nggih, Mbak. Lumayan. Oh iya, berat. Nah, kasus ngeten iki pinten, Pak? 350. Masing-masing yang ini 350.000. Ya. Wih. Kok wandel-kandel iya. Menika senjata apa, Pak? Niki ini Prabu itu. Prabu Punya ngomong. Prabu Ayam Wuruk Siliwangi. Siliwangi. Berarti Prabu Siliwangi, Pak? Iya. Oh, Pusakanya Siliwangi. pusakanya Prabu Siliwangi. Tapi ngapunten, menika yang asli atau yang replika gitu, Pak? Semuanya replika. Oh, semua replika. Yang asli itu Usiaji. Iya. Tapi nggih angel golekane nggih, Bang nggih. Jadi ini menunjukkan bahwa ini bentuk pusakanya Prabu Siliwangi. Oh iya. Kan pusakanya kan banyak. Oke. Iya. Kalau ini punyanya Biang Santan. Putranya? Ya. Oh gitu. Iya. Wih, luar biasa. Ya, pusakanya Prabu Siliwangi, salah satunya adalah ini. Namine nopo sih, Pak? Napa? Pusakane ngeten iki. Biasanya enten jenenge nggih ya? Nggih, nek sing Usiaji wonten jenenge nek ini enggak berani ngasih nama. Oh gitu ya, Pak? Nggih, ini kan cuma historis. Nggih. Buat cerita, kalau ini punyanya Gajah Mada. Wih. Yang ini punyanya Gajah Mada. Bang, ngapunten, yang ini dulu pinten, Pak? Sama 350. 350. Tebel. Cukup besar loh. Wih, ini nggak iso elek loh, Pak, seperti ini, Pak. Tidak bisa. Iya, selamanya ya kayak gini nih, Pak ya. Mulai awal dapat ya kayak ini. Nggih. Ini Wih. malah borat lagi. Amit. Nopo kembar. Wih. Loh. Tanganannya cilik tapi wabot. Nopo kembar nih. Nogo kembar motifnya. Oh, wih, jelas sekali. Nogo kembar. Ya, meskipun ini replika, teman-teman ya. Tapi ini bahannya bahan lawas. Tebel, berat, dan warnanya selamanya akan seperti ini. Niki
Janganane mboten enten apa Mbak memang. Mboten wonten nggih. Tempatnya kayak gitu. Jadi dibikinkan nanti kalau pinten yang ini, Pak? Sama. 350. 350.000. Saat ini ready stock di lapaknya Abah Mansur ya. Ada banyak sekali. Kemudian yang ini napa, Pak? Namanya, Pak? Godonya gajah mata. Iya lek wong Jawa zaman kunonya itu namanya pentung ya. Jadi kayak ngepruk musuh ini. Tapi lek ngene iki kayak ngepruk tenanan yo penceng ban iki. Wabot dari Kuningan ya, motifnya seperti ini loh. Pinten, Pak? Sama. Oh, disamakan. Jadi ini di rumah stoknya masih banyak. Petian gitu ya, Pak ya. Oke, teman-teman ya. Buat yang ngersake benda-benda seperti ini di Abah Mansur ini banyak ya. Stoknya banyak sekali. Monggo bagi yang kerso diborong boleh, diambil ngecer juga boleh. Nah, lebih baiknya diborong nggih, Bang nggih. Nah, lebih baiknya diborong. Kalau diborong pripun, Pak? Masalah maharnya, Pak? Sama. Oh, disamakan. Kirain bisa lebih dipotong lagi gitu, Pak. Ya itu gampang. Oh iya, itu gampang katanya. Mudah-mudahan buat teman-teman dimanapun berada ya, yang selama ini mencari senjata dari bahan Kuningan ya, terus kemudian modelnya kuno kayak gitu ya, di Abah Mansur ready banyak. Nah, sekali lagi lapaknya di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya. Iya, oke teman-teman sekalian. Selanjutnya ya, ini kita ditunjukkan oleh Abah Mansur ya, tentang koleksinya yang sakral-sakral ya. Nah, ini di dalamnya adalah merah delima. Iya, batu merah delima. Kula buka mboten apa, Pak? Amit. Kita buka ya. Lo. Wih, ada dua, luar biasa. Ini teman-teman ya, menurut Abah Mansur ini adalah merah delima ya. Batunya ruby. Ini ada sejarahnya, Pak. Pripun, Pak? Itu yang dapat dari kepompong itu. Oh, ini riwayatnya dapat dari kepompong. Nggih. Ganti itu minta ganti ya. Oh gitu ya. Maksudnya rumahnya ini ya, Pak? Ya, Oh, nggih. dapatnya dari kepompong. Nggih, rumahnya baru. Nggih. Pripun, Pak? Ini dimaharkan juga ya, Pak? Ya. Dimaharkan. Tapi kalau seperti ini, nah, penjelasannya monggo ditanyakan di Abah Mansur ya. Salah satunya adalah prosesnya adalah ditayo dulu gitu ya. Mau apa enggak? Kayak dijodohkan kayak gitu ya. Iya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Sekali lagi yang ngersake monggo silakan bertanya langsung ke Abah Mansur ya. Oke. Pak, ini salah satunya yang ada di dalam merah delima menika nggih. Itu dari golongannya Jin Islam. Oh. Ini Abdul Jafar, yang ini Abdul Aziz. Oh, Abdul Jafar dan Abdul Aziz. Gitu ya, Pak ya. Jadi laki-laki keduanya. Ya. Oke. Golongannya jin muslim gitu ya, Pak? Ya. Wih, swanger ya. Jadi ini prosesnya seperti itu, dan ini asal mulanya adalah penemuan gitu ya, Pak? Penemuan atau hasil berburu gitu ya, menurut Abah Mansur ya. Oke, sekali lagi informasi yang lebih lengkap nanti ditanyakan di Abah Mansur. Itu ada caranya. Pripun, Pak? Kok mudah sekali cari merah delima? Oh iya, pripun, Pak? Ya, karena saya punya mustika. Oh, sebentar. Ini teman-teman ya. Untuk daya tariknya merah delima. Nggih. Amit. Wih, boleh ditunjukkan ya, Pak? Boleh, monggo. Nggih. Prasejarah, karena saya sering dapat ini karena punya ini. Nggih. Oke teman-teman ya, ini dijelaskan oleh Abah Mansur ya, kenapa selama ini beliau sering mendapatkan jenis batu merah delima. Iya. Jadi ini sebenarnya rahasia loh, Bang. Boleh tak, Pak? Boleh. Oh boleh.
rahasianya ditutukno ini teman-teman ya. Karena beliau punya mustikanya. Iya, ini mustikanya. Ini namanya mustika merah delima, Pak? Mustika tetes embun. Mustika tetes embun. Wih. Seperti ini nggih, Pak? Mustika tetes embun. Maksudnya tetes embun itu dari batu juga ya, Pak? Batu ini dari kepalanya ikan kakap itu. Oh, batu dari kepalanya ikan kakap. Ya. Maksudnya yang sampun menfosil atau gimana, Pak? Bukan, ikan itu dapat Nggih. kita sembelih sampai Oh. 30 menit nggak meninggal, nggak mati. Ternyata ada ininya. Nah, terus itu keluar sinar dari sininya ini. Oh, Saya pecah keluar ini. jadi dari ikan kakap. Masya Allah. Loh. Monggo Bang. Nggih, monggo. Iya, monggo, monggo. Nah, kita lanjut lagi. Masya Allah, luar biasa lah. Ini mustikanya, mustika tetes embun, nggih, dari ikan kakap. Ini dijual, Pak? Enggak. Oh, Yang dijual nggih, nggih. Oke, teman-teman ya, ini tadi ditunjukkan, tapi nggak dijual ya, diiming-iming noto ini. karena itu Nggih. Wih, luar biasa ya. Jadi di tempatnya Abah Mansur ini untuk edukasi gitu ya. Jadi ditunjukkan kenapa beliau selama ini sering mendapatkan batu jenis mirah delima kayak gitu ya. kalau dimasukkan air hilang itu. Apanya, Pak? Ya batunya hilang kalau dimasukkan air. Nggak Ini? kelihatan, iya. Oh, hilang karena nggak kelihatan. Iya. Iya, Pak, ini bening ya, Pak. Lo tembus ya? Iya. Tembus. Lah, Nggih. kalau yang dapat Nggih. seperti ini. Maksudnya efek dari mustika ini? Iya. Hampir sama tetes embun Nggih, nggih. juga. Sebentar ya, Pak ya. Ini tak lebone sih. Wis bahasa campur ae. Ini kita lebokkan dulu ya. Nah, rumahnya baru. Iya. Nah, niki Pak Amit. Kemudian sekali lagi ya, mustika tetes embun saat ini ada di tempatnya Pak Mansur ya. Amit mriki. Nggih. Sama juga. Ini ki nopo, Pak? Sama buka ya. Nah, Lho. Bening. ini mustika tetes embun. Kalau ini Nggih. apa lipan? Mustika lipan. Iya. Gitu ya, Pak? Iya. Wih. Masalah mustika lipan itu kalau nggak salah berasal dari kelabang nopo, Pak? Ya, kelabang besar itu. Kelabang besar ada batunya ini. Iya. Wih, Itu saya waktu duduk, yaitu Nggih. kelabang itu jalan. kelabang. Gawa apa awakmu? Tinggalan langsung keluarkan itu. Gitu ya. Iya. Tapi kelabangnya kelabang apa namanya? Kelabang goib apa kelabang anu, Pak? Ngoten niku, Ya Pak. kayak hoib. Jadi kelabang bukan sembarangan ya, Pak ya. Wih. Jadi ada riwayatnya ini teman-teman ya. Yang ini mustika lipan gitu ya. Menurut Abah Mansur ini dikasih kelabang ya, yang melintas kayak gitu ya. Terus kemudian yang tetes embunnya pripun, Pak? Riwayatnya, Pak? Karena punya ini sering datang. Oh gitu. Datang karena efek dari mustikanya ini. Wih, enak tenan, Bang nggih. Iya, luar biasa. Nah, ngeten iki dimaharkan, Pak. Yang ini maksudnya. Selama ini banyak yang melamar. Nggih. Tapi cara wong iku njaluk enak ae. Maksudnya yang melamar. Iya. Oh, Supaya gitu. rezeki teko, Berharap gitu ya, Pak? Iya, jadi kita enggak Walah, gitu ya, Nggak Pak ya. Jadi nggak boleh sebenarnya ya, Pak ya. cuma ageman gitu aja. Nggih. Rekomendasinya pripun, Pak, kalau gitu? Ya ditayo dulu. Ditayo dulu. Enggak, maksudnya salah satu calon yang melamar tadi ya, Pak ya. Itu diharapkan. Semua orang bisa. Ya, diharapkan seperti apa kriteria yang cocok untuk bisa mendapatkan atau memiliki ini, Pak? Orang yang lebih pantas itu ya orang yang lillah. Lillah. Lillah itu supaya dapat Allah. Nggih. Jadi ikhlas. Nggih. Terus apa ya lek ngarani? Neko-neko. Nggih, gak neko-neko, terus nggak berharap Nggih. kepingin ngeten gitu loh, Bang. Nggih. Karena ini semua risalah.
Oke. Dan ada kuncinya juga. Oh, ada kuncinya. Kunci ini semacam apa, Pak? Doa. Oh, doa. Salam. Baik. Assalamualaikum ya Kodam, ya Goib, ya Roh, Selo Aji. Inggih. Wih, nggak sembarangan orang yang bisa memiliki ini, teman-teman ya. Oke, untuk mengenai mahar nanti bisa dijelasin oleh Pak Mansur. Itu nomor sekian gitu, Bang. Oke, yang utama adalah cocok dulu gitu ya. Oke, sekali lagi ini adalah efek daripada Mustika Tetes Embun yang saat ini menjadi master di tempatnya Pak Mansur ya. Tapi sayangnya nggak dijual. untuk ageman. Wih, luar biasa ya. Ini sebenarnya sangat langka, Bang. Nggak semua orang bisa memiliki seperti ini. Langkanya itu tadi dari ikan. Karena itu namanya Abah Sukri, orang Kenjeran, mau memiliki ini. Terus dia bilang, nah aku lebih melu awakmu kok liano wong ngoten. Oh, maksudnya pengen melo Abah Mansur. Nggih. Oh, gitu. Aku Nggih. melu awakmu kok kon kekno wong. Nggak mau berarti nggih, Bang? Iya. Mahal banget. Wih, berani mahal tapi nggak mau. Iya. Iya. Wih, luar biasa ya. Nggak segampang itu ya. Nggak segampang yang kita perkirakan. Ya, ternyata ini bukan hanya jenis batu, bukan hanya untuk diperjualbelikan kayak gitu ya. Tapi ada maksudnya yang lain ya. Seperti ini. Ada mistik. Nggih, seperti ibaratno ini perawan gitu ya. Aku jangan diperlakukan seperti itu. Iso ae. Oke ya, jelas ya. Saat ini ada di lapaknya Pak Mansur ya, di Jalan Gayungan Kebonsari atau Jalan Injoko, Surabaya, Jawa Timur. Oke. Ngeten niki kan mesti tanya. Ini kata sing ngelamar nih tapi lagi mangke lek diketokan tambah kata. Niki sampun nggih, Bang nggih. Wih, luar biasa. Amit. Terus yang lainnya menopo, Pak? Besi kuningnya tadi. Ini besi kuning yang ada dalamnya ada rekodnya. Ada apanya, Pak? Ada tulisan Arabnya. Ini. Wih. Masya Allah. Besi kuning. Wih. Loh, modelnya seperti ini nggih, Bang nggih. Cuwili, teman-teman ya. Cuwili. Terus ini di dalamnya wonten apa nih, Pak? Nggak ada nggih? Ada tulisannya ini. Wah, ada tulisannya. Lah, kecil banget, Bang nggih. Ini tempatnya. Nggih. Tempatnya. Oh, nggih. Nah. Bentar. Ternyata ini ada tulisannya. Tulisan Arab gitu ya, Pak? Masalah didelok aja nggak begitu ketok ya. Apalagi yang ngukir, yang nulis gitu ya, Pak ya. Nah, ini tempatnya, teman-teman ya. Jadi ini rumahnya sebentar. Karena ini kecil, kita tunjukkan seadanya gitu ya. Nah, ini tempatnya, rumahnya. Loh, ini dimasukkan bleng gini ya. Terus ini kok ada tutupnya gitu. Oh, nggih, tutupnya nggih, sampun. Iya, kemudian dibukanya seperti ini. Inilah besi kuning koleksinya Pak Mansur. Wih, cuwili, Pak niki, Pak. Niki sekitar sak sentian ya. Sak senti, kemudian dimensinya ini paling ya 3 mili kayak gitu. Kecil. Nah, ngapunten manfaatnya pripun atau riwayatnya napa wonten banget? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Besi kuning. Wih, ini ada motifnya, Pak. Arab, tulisan Arab. Ini kan namanya kan warangkanya gitu ya, Pak. Wadai. Wih, cuwili. Jadi untuk membantu menjaga keselamatan gitu ya, Pak ya. Khususnya kalau diagem kemana-mana gitu ya, Pak ya. Boleh. Oke, nggih. Ditaruh rumah pun bisa. Oh, ditaruh rumah juga bisa. Lah, untuk yang calon yang mau memiliki ini pripun, Pak, syaratnya? Juga ditayo dulu. Kalau itu sembarang orang, Bu. Bisa nggih, sembarang orang. Kebaikan. Tujuannya untuk kebaikan, baik. Nggih, kemudian dimaharkan pinten, Pak? 100 itu. 100.000. Wih, kok murah, Pak? Loh, kan barangnya langka, Pak. Memang segitu nggih, Pak?
Ya enggak, orangnya bisa jual 1 juta, 2 Oh, gitu. juta itu ya. Cuma di Wih. sini aja. Wis. Iya, iya, iya. Dan nanti ada doanya itu. Iya, iya. Karena mungkin salah satunya adalah Abah Mansur sering mendapatkan ini ya, Pak ya. Jadi maksudnya apa namanya? Entek golek kurang apik. Nggih, Pak. Ngoten nggih, Bang. Nggih, entek golek kurang apik. Nah, seperti kayak gitu. Iya, ada mustikanya tadi. Wih, luar biasa. Oke, jelas teman-teman ya. Besi kuning, silakan monggo ditanyakan ke Abah Mansur. Iya. Lho niki wonten malih, Pak? Ya ada 2 itu. Wah, ada 2, teman-teman. Ini ya. Ternyata ada 2. Monggo. Cuma 100 ribuan nggih, Bang nggih. 100 ribuan. Buruan ya. Nah, mumpung ini masih tersedia di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ini merah delima yang kepompong itu. Nggih. Nah, ada jarumnya itu. Oh, ini. Oh, nggih. Niku namine besi napa, Pak? Besi kuning. Besi kuning juga. Kepompong, iya. Besi kuning Kepompong. berbentuk kepompong. Ih. Lajennya itu ada di itu yang keluar itu. Ini ada di dalamnya lagi ya, Pak ya? Ini ada. Loh ini loh. Wow, lincip. Jarum nggih, Pak? Ini jarum. Ada jarumnya. Ya, Wih, juga. nggih. Ya, ini. Hmm. Nah, ini. Oh, niki juga. Wih, ada 2. Biasanya untuk Iya. ya keselamatan gitu aja. Kita nggak bilang anti tembak, anti silet. Nggak Iya. berani. Iya, di sini Abah Mansur nggak berani bilang yang aneh-aneh ya. Yang anti tembak, anti apa gitu ya, Pak ya. Iya. Tapi yang pasti ini untuk keselamatan, untuk kebaikan. Seperti itu. Rezeki. Untuk kerezekian. Nah, menurut Abah Mansur seperti itu. Untuk informasi yang lebih detail, lebih lengkapnya lagi, monggo segera ditanyakan di Abah Mansur ya. Nah, kita menunjukkan secara fisiknya seperti ini. Ngapunten, menika dapatnya dari mana bisa disampaikan, Pak? Kalau ini nggak mesti tuh Mas, dapatnya Mas. Kadang Pripun? kita duduk, kadang itu dapat gitu. Mampir dewe gitu, Pak. Nggih. Oh, nggih. Mboten maksudnya, Pak. Yang pasti ini bukan kayak batu akik kulaan kemudian Betul. dijual gitu. Banyak yang kulaan, tapi Oh, coro untuk magicnya Nggih. atau sugestinya nggih. itu nggak ada, kosong. Oh, gitu ya. Oke. Jadi ini ada yang datang sendiri, ada yang apa namanya berburu gitu ya, Pak ya? Ya, benar. Oke, luar biasa. Terus ini yang memiliki ini juga ada ketentuannya, Pak? Buatan Mboten, bebas nggih. perempuan, laki-laki, terutama kalau yakin dengan Nggih. Allah ini risalah untuk keselamatan. Oke, nggih untuk keselamatan ya. Ngapunten dimaharkan berapa, Pak? Sama 100. 100-an. Wih, 100 ribuan. Ada pentilnya, ada jarumnya. Iya, ujungnya ya. Wih, berarti kecil sekali lubangnya ya, Pak? Iya. Loh, segini ya, Pak? Nggak kelihatan, Pak? Ditumpahkan dulu. Nggih, kocak. Kocak. Oke, luar biasa ya. Ready stock di koleksinya Abah Mansur ya. Oke, kita lanjut lagi. Nggih. Cool, buntut. Buntut kuningan, tapi itu bikinan. Oh, alah, nggih. Ya, cuma tujuannya untuk orang pedagang. Untuk penglaris gitu, Pak? Betul. Iya. Ya, laris rezekinya Nggih. dapat Kul buntet dari kuningan. dari kuningan. Nah, ini bikinan ya. Cuman di sini ada isinya. Menurut Abah Mansur ini untuk kerezekian. Ini motifnya berupa kul buntet. Loh, maharnya pripun, Pak? Disampaikan. Kalau ini nggak berani mengeluarkan mahar. Begitu ya? Ya, Nah. kalau pas bener monggo, nggak mahal kok. Oke. Jadi untuk mahar nanti nomor sekian ya, Ya. bisa ditanyakan secara japri lewat Abah Mansur ya. Khusus untuk pedagang. Oke, yang penting dipahami dulu mungkin manfaatnya atau yang lain-lainnya. Nanti kalau sudah paham dan jelas, monggo silakan transaksinya ya, semacam itu. Oke ya, kita lanjut lagi. Pring. Jamur pring.
Maksudnya pripun, Pak? Yaitu jamur yang tumbuh dari pohon pring. Jamur yang tumbuh di pohon pring, Ya, gitu nggih, Pak? dari pangkalnya itu. Nggih, lho, Pak. Niki kan jamur nggih. Iya. Manfaat atau pengaruhnya pripun, Pak? Ini ada orangnya. Hah? Ada orangnya. Ada orangnya. Maksudnya Genderuwo. ada isinya. Genderuwo. Loh, Dua. Cuma tak taruh sini, tak taruh di ringin. wih medeni, Pak. Dari rumahnya ke nyata bawa. Gitu. Loh. Niki saya pegang enggak apa-apa nih, Pak. Boleh apa Pak? Dulu itu orang Bali itu jual segini itu harga 500 juta Wih, satu pasang. jamur itu, Pak. Ya. Masya Memang Allah. orang sana yang senang. Nggih. Jadi gini ya, Pak ya. Kalau untuk jamur itu apakah benar identiknya disukai genderuwo gitu, Pak? Ini untuk pesugihan. Oh, gitu. Harus bisa interaksi dengan yang menempati ini, yaitu Ya. disuruh apapun mau. Oh, gitu. Bagi Wih. orang-orang yang paham dengan Nggih. ini, monggo. Jadi jamur yang tumbuh di pohon bambu, Pangkalnya. di pangkalnya, di oyotnya itu Iya, nggih, Pak nggih. benar. Wih. Luar biasa anget, Pak. Wih. Teko ya. Iya, oke teman-teman ya, ini mungkin banyak yang sudah tahu ya, atau ada yang belum tahu bahwa jamur yang tumbuh di bongkotane pring Jawanya atau di pangkalnya ini ya, pohon bambu gitu ya. Ternyata seperti ini yang seperti disampaikan oleh Abah Mansur hari ini ya. Ini Ah. cewek, ini cowok. Oh, ada kelaminnya, Pak. Ya, Wih. yang menempati. Nggih. Berarti itu identiknya memang disukai genderuwo atau pripun? Ini mobil saya nggak bisa jalan waktu dari Kelaka itu, Lumajang. Ini dapat dari Lumajang. Waktu dapat ini Ya, mobilnya nggak sama bisa jalan. mobilnya ini Nggih. tak bawa, nggak Nggih. bisa jalan karena kebeban dua Ini? ya dua makhluk ini. Oh. Akhirnya kalau kamu ikut, ya kamu naik sendiri, jangan naik mobilku. Peo. Iya, akhirnya tak bawa pulang. Bahasanya seperti itu nggih, Pak. Rame dulu penawaran Oh. orang Bali, tapi ternyata dia mau ikut saya. Iya. Jadi sempat istri saya kelihatan waktu itu Diketoki gitu, Pak? Nggih, mau sholat maghrib tuh Nggih. Nggih. mau waduh wirung motor di situ. Waduh. Medeni, Pak. Akhirnya nyonya telepon, Nggih. Pak, ingon-ingon mau muncul ya. Ya, itu. Ingon-ingonmu. Wih. Tapi sekarang aman nggih, Pak? Aman. Berarti yang mendeteksi ini pertama Yai Jafar Siddiq, Jember. Jember nggih. Iki genderuwo loro iki lha pemel awakmu. Oh, langsung digitukan nggih, Pak nggih. Wih, swanger, Pak. Saya juga ini baru tahu tentang apa Jarang namanya. yang punya gitu. Nggih. Memang Alamin. selama saya meliput juga nggak pernah sih, Pak ya. Nggih. Terus kemudian pripun, Pak? Ini kalau misalkan ada yang ngersakaken nggih diperbolehkan. Harus orang yang paham. Nulang nggih, Pak. Maksudnya kalau sampun paham cocok. Monggo. Oh, monggo gitu ya. Maharnya nomor sekian ya, Pak ya. Nggih. Oke. Cocok bener wis Iya. sampean gelem ngingoni ya monggo. Nggih. Hah? Wong iki ngingoni. Ngingoni nggih termasuk nggih. Berarti padha mbek ngeten nggih, Bang nggih. Sami kali ketika saya beli ikan hias ngingoni. Ikan hias makin lama makin bagus, makin mahal. Iya. Tapi ini Semakin lama? ngingoni makin lama makin bagus, makin besar kan mahal lagi ya. Kalau sering kasih makan, Ya. rasa terima kasih. Ayo aku dolekno ngene. Itu mau. Oh, pengaruhnya semakin baik. Nah, Gitu ya, Pak ya. nggih. Oke. Wih. Genderuwo. Medeni. Oke teman-teman ya, fisiknya seperti ini, jamur yang tumbuh di bongkotane pring atau di ujung pangkalnya pohon bambu kayak gitu. Dan ini termasuk langka nggih, Bang nggih? Itu sangat Hampir nggak ada gitu ya, Pak ya? tidak ada. Itu Wih. paningalan. Paningalan. Maksudnya pripun, Pak? Paningalan tidak semua bisa lihat. Oh, Waktu nggih. pengambilan itu. Paningalan, nggak semua orang bisa Waktu mengambil itu. bisa tahu nggih. Oke, nggih. Wih, luar Seperti biasa. Pring petuk itu. Iya. Jarang, langka dan unik juga ya. Yang lebih unik tadi ya ini, Pak, ada yang melok itu tadi loh, Pak. Iya. Oke, teman-teman ya, jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang ngersake mawon monggo silakan menghubungi nomor kontak personnya Abah Mansur ya.
Oke, kita lanjut lagi. Sangar. Iya, pesen tiang Rio. Menika. Ora Rio. Menapa, Pak? Kepompong Jati. Kepompong Jati. Oh, niki nggih Pak, isi yang tumbuh di pohon-pohon gitu ya, Pak? Nggih. Oh, di pohon jati nggih. Oh, nggih. Di dalamnya itu ada emasnya. Niki. Nggih. Tapi Ya, nggak kocak nggih. Nggih, boten tapi keiket ngaten. Oh, gitu. Jadi nggak kocak. Orang Rio kesini itu cuma cari ini, ternyata barang saya sudah hilang, sudah habis. Oh, nggih lah. Nah, itu dapat lagi. Nggih. Kontaknya udah nggak kontak. Nggih. Jadi ini masih perawan, masih belum ada pemesannya, Pak. Nggih, Belum nggih? belum. Oke teman-teman ya, ini dijelaskan oleh Abah Mansur. Ini kepompong kayu jati. Wih, sebesar ini. Dan kepompong kayu jati itu banyak sekali sudah populer teman-teman ya. Maksudnya tentang keunikan dan di dalamnya itu ada apanya. Nah, monggo silakan dicari di Google ya. Nggih, Nah, YouTube. di YouTube juga ada. Lah ini akan kita YouTube-kan lagi. Nah, ini saat ini ada di lapaknya Pak Mansur ya. Bagi yang ngersake monggo, sebesar ini kepompong kayu jati yang diduga kebanyakan adalah mengandung emas di dalamnya. Oke teman-teman ya, bagi yang ngersake bisa menghubungi nomor kontak person Abah Mansur. Iya, luar biasa, kepompong kayu jati. Nah, saat ini hanya ada di lapaknya Abah Mansur di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Jawa Timur. Ya, oke teman-teman, ini Abah Mansur kan lapaknya cukup besar dan stoknya juga banyak. Nah, beliau ini juga salah satu pemburu ya, pemburu barang-barang unik, barang-barang antik di Indonesia. Nah, kita akan bertanya ya tentang riwayat daripada Abah Mansur gitu ya. Oke, nggih ngapunten, Mbak. Nggih, monggo. Kita pengen tahu tentang pengalamannya Abah atau pesan-pesan dari Abah. Sejak mulai kapan Abah berkecimpung dalam perbatuan, permata atau yang goib-goib menika, Pak? Kalau sejak tahun itu yang jelas 2014. Tapi sebelum terjadinya saya jual batu. Nggih. Itu perjalanan saya kalau diomongkan orang nggak bisa makan lah, katakan gitu. Nggih. Ya. Tidur aja tanpa alas tikar. Gitu ya, Pak? Ya, di situ saya duduk lihat batu tulisannya Allah. Ya. Nah itu akhirnya saya punya insting tak jual batu aja. Gitu ya. Dan itu perjalanan saya itu keliling jalan kaki tanpa alas kaki. Tanpa sandalan gitu, Tanpa Pak? sandalan. Wih. Ya, gitu. Terus saya selalu jalan menemui orang-orang yang mungkin orangnya saya anggap sebagai guru. Nah, Baik. akhir saya jatuh ke Tambak Sumur, kenal namanya Mbah Barongan. Nggih, ngapunten jatuh, Pak. Ya jatuh itu maksudnya saya itu Mampir. Nah. Nggih. di situ ya dah. Nggih. Akhirnya ketemu dengan Mbah Barongan itu. Mbah Barongan. Ya, Nggih. lah beliaunya kok bikin batu banyak. Oh, nggih. Nah, di situ akhirnya saya tanya, Mbah, saya ini belum punya pekerjaan karena saya besi tua saya hancur. Saya bangkrut, Mbak. Bahkan buat makan aja nggak bisa. Gitu ya. Baik. Akhirnya coba kamu jual batu. Nah, akhirnya saya punya uang 200, tak belikan batu itu tadi. Saya duduk di sini 2014 bulan 10 tanggal 7, harinya Sabtu. Tasik weling ya, Bang. Iya, Tasik iya. wapal nggih. Itu namanya catatan Iya. stories ya. Oke. Saya jalani itu. Pertama saya cuma punya 4. Punya 4 permata kayak gini. Nggih. Punya 4 ini Nggih. saya kelilingkan, keliling terus. Akhirnya jadi 50 juta. Wih. Ya, dah. Nah, di situ Setelah keliling menikah, ya, Bang. 2015 Januari mulai saya membeli batu bongkahan. Oke. Nah, bongkahan sama ban itu ya. Nah, di situ saya dibantu teman-teman. Di samping itu saya terus belajar dan belajar. Ya. Mungkin dari kehidupan saya yang setelah
jatuh ya. Ya. Katakanlah orang sekarang kasarannya wis miskin kan dia popo punan ya. Ya, niku saya belajar dari guru sampai guru goib. Akhirnya saya dijadikan jembatan. Baik. Jadilah kamu jembatan untuk semua umat. Nah, salah satunya diberikan dari Mbak Barongan ini. Pring bentuk ini. Berarti Nah, menika pring ini sampun dangu nggih, Pak? campur. Iya, iya. Dari Mbak Barongan Nggih. ini pesan beliaunya untuk segala penyakit. Ya. Ya, segala penyakit karena ini risalah. Termasuk ini sudah mengobati 2 orang. 2 orang. Ya, yang satu jantung, yang satu asam lambung. Oke. Iya. Di situ akhirnya saya selalu melek, gitu. Oke. Jadi jarang tidur, terus Semacam tirakat gitu. ya Oke. puasa tidur Oke. dan selalu datang ayat-ayat itu. Nah, iya. Jadi untuk ini katakan kalau orang tua dulu bilang, nek gawe ngarit ning gawe yo arit. Nek Nggih. gawe macul gawe yo pacul. Nggih. Lah donga iku gak kabeh. Sholawat iku yo akeh. Nggih. Sholawat iki kanggo ngene, sholawat iki kanggo ngene, sholawat kanggo ngene. Nah, ngoten halus bisa memilah dan memilih. Baik. Gitu, Baik, nggih. baik, baik. Ya alhamdulillah sampai sekarang insya Allah apabila Nggih. Allah berkenan ya toh, mungkin ada teman saudara siapapun Ya. ya minta bantuan, insya Allah kalau Allah ridho saya akan turun. Siap membantu gitu ya, Pak? siap membantu. Wih, luar biasa. Jadi dari awalnya dulu pernah jatuh nggih, Bang? Nggih? Nggih. Pernah mengalami roda di bawah kayak Nggih. gitu ya, Pak ya. Nah, itu tadi teman-teman ya, sekilas proses perjalanan hidup dari beliau Abah Mansur ya. Dan saat ini beliau banyak sekali membantu banyak orang gitu ya. Dan buat teman-teman sekalian, apa yang baru saja beliau sampaikan ini tujuannya adalah menolong atau membantu. Iya, oke teman-teman sekalian, baru saja kita sudah melihat ya, banyak sekali stok atau koleksinya Abah Mansur ya, mulai batu aki lawasan, kemudian batu permata, batu berlian, dan barang-barang antik lainnya. Luar biasa ya. Sekali lagi di Abah Mansur ini, karena beliau ini adalah salah satu pemburu ya, selain pelapa gitu ya, Abah Mansur ini juga membantu banyak orang ya, dalam hal penyembuhan, kemudian spiritual, kemudian kerejekian dan semacamnya. Jadi buat teman-teman, monggo silakan bagi yang ingin berkenalan dengan beliau Abah Mansur, jangan sungkan-sungkan untuk bersapa, jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi. Siapa tahu untuk kedepannya bisa menjadi sebuah perjodohan pertemanan atau persaudaraan atau seduluran, semacam itu. Iya, dari lapanya Abah Mansur di Jalan Gayung Kebonsari atau Jalan Injoko Surabaya. Saya akhiri, terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.